Akhirnya terungkap juga Kate adalah orang yang bertanggung jawab atas penghapusan memori teman-temannya tentang Sam dan The Woods. Dia sendiri yang telah mengakuinya, namun tetap saja dia dimanfaatkan oleh Indra Setty. Dan apakah yang terungkap selanjutnya? Universe, let's talk about it. Gen V adalah seri spin-off dari The Boys yang menceritakan tentang sekumpulan anak muda yang bersekolah di Godolphin University atau GADU. Ini merupakan salah satu series superhero yang ditawarkan dengan gaya yang berbeda. Dan seperti biasa sebelum kita menyelami lebih jauh, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton series yang satu ini. Cerita episode ini kita buka dengan adegan Kate yang mengembalikan ingatan Emma. Setelahnya, Emma pun bergegas mencari Sam. Setelah memarahi Kate, Mary menemui Andre yang sedang merenung di ruangan lain yang merenungkan apa yang telah Kate lakukan. Dan dia sepertinya sadar kalau Kate ini berada di bawah kendali Dean Indra Setty. Namun, amarah Andre terlalu besar terhadap Kate sehingga dia mengacuhkan hal tersebut. Tiba-tiba, Jordan memanggil mereka. Mereka menemukan Kate kejang di lantai. Darah mengalir dari matanya. Andre dan Jordan mendesak Mary untuk melakukan sesuatu agar detak jantungnya Kate kembali normal, dan Mary ternyata berhasil melakukannya dan berhasil menghentikan kejangnya Kate. Sementara itu, Dr. Cardosa menunjukkan kemajuan proyek virus Soup yang dia kerjakan kepada Setty. Betsy yang diperankan oleh Brianna Lynn Briero adalah kelinci percobaan Cardosa. Dia menunjukkan gejala dari virus tersebut. Cardosa berniat untuk menyampaikan temuannya kepada Vought. Virus ini hanya akan mempengaruhi para Soups karena melekat pada compound V dalam sistem tubuh mereka. Namun Indra Setty ingin Cardosa berkonsentrasi meningkatkan dosisnya terlebih dahulu karena Setty ingin melihat seberapa besar pengaruhnya kepada para Soups sebelum mereka melaporkannya kepada Vought. Beralih ke Mary, Jordan, dan Andre yang sedang menjaga Kate ketika dia masih tidak sadarkan diri. Dusty tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, lalu kemudian Kate tersadar dan tiba-tiba menghilang. Dinding apartemen Dusty tiba-tiba terbuka ke area hutan. Mereka pun keluar melalui dinding tersebut. Di sana mereka melihat seorang wanita parubaya yang diperankan oleh Samantha SP yang berteriak mencari putranya yang bernama Caleb. Sementara seorang petugas memberinya informasi tentang pencarian orang hilang. Ternyata dia ini adalah ibunya Kate. Kate yang masih muda muncul dan mengaku tidak menyadari bahwa Caleb yang adalah saudaranya benar-benar akan pergi dan menghilang. Ibunya Kate akhirnya menolak untuk menyentuhnya. Lalu tiba-tiba muncullah Soldier Boy yang diperankan oleh Jensen Ackles yang memberitahu Mary dan kawan-kawan bahwa mereka berada di dalam pikirannya Kate. Rupanya Soldier Boy ini adalah imaginary friend-nya Kate yang mengajarkannya cara masturbasi. Mereka kemudian melihat petir menyambar. Soldier Boy mengklaim bahwa itu sebenarnya bukan kilat, melainkan pembuluh darah dalam otak Kate yang pecah. Jika Soldier Boy akan menjadi sayuran setelah disambar kilat tersebut, maka mereka semua juga akan bernasib sama. Dan saat itulah akhirnya kita melihat Mary, Jordan, dan Andre tidak sadarkan diri di dunia nyata. Soldier Boy pun bersiap untuk memberitahu mereka tentang rahasia yang penting. Namun seutas kilat tiba-tiba menyambar dan membuatnya menjadi sayuran. Sementara itu, Emma kembali ke Sam di Stardust Drive-In. Sam sangat senang Emma sekarang ingatannya sudah pulih. Mereka pun akhirnya berciuman dan begitulah. Ini adalah kali pertama Sam begitu. Jadi Emma mencoba untuk mengajarinya. Anjay. Kembali ke hutan, Mary dan kawan-kawan mencoba mencari cara untuk kembali. Mereka lalu melihat Kate kecil di kamarnya. Ibunya Kate mengundang Indra Setty yang tidak takut akan kekuatannya Kate. Dia membujuk Kate untuk menyentuhnya tanpa sarung tangan. Setty pun akhirnya memberitahu Kate bahwa sebenarnya ada tempat untuk dia. Dia tidak akan merasa kesepian dan terisolasi lagi dari dunia. Kate mengeluh mendengarkan banyak suara di dalam kepalanya, dan sejak saat itulah Kate memberinya obat. Kate melihat Setty sebagai ibu yang tidak pernah dia miliki. Apakah Setty ini benar-benar peduli kepada Kate? Sebenarnya masih perlu dilihat lagi. Tapi dia melihat Kate ini sebagai alat untuk dimanfaatkan. Mereka semua lalu berada di dalam sebuah kelas di kampus. Di sini Luke Riordan bertemu dengan Kate untuk pertama kali. Luke kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Andre. Namun moodnya berubah drastis ketika berbicara tentang kesalahan Andre dan Kate. Dan inilah saatnya kita melihat adegan Andre dan Kate berhubungan intim di beberapa layar di dalam ruangan kelas. Mary dan Jordan terkejut. Mata Luke Riordan berbinar, siap untuk menghancurkan Andre. Mereka pun akhirnya kabur. Sayangnya, Dusty menjadi korban di mana Luke membakarnya. Setelah itu mereka semua tiba di depan pintu kantor Profesor Brink. Mereka mendengarkan Brink sedang
bertengkar dengan Luke yang terdengar marah besar. Kemudian Jordan pun muncul dengan wujud perempuannya. Mereka mengintip perdebatan tersebut. Jordan yang asli menyadari ini adalah bagian dari memorinya. Jordan, Marie, dan Andre mengikuti Jordan dalam wujud perempuannya ke kantor Brink. Luke menuduh Brink berbohong tentang keberadaan Sam. Luke mencoba untuk membunuh Brink, namun Jordan menghentikannya hingga dia tidak sadarkan diri. Brink kemudian memanggil tim untuk membawa Luke pergi. Setelah itu, Brink menawarkan Jordan untuk menjadi asistennya. Dia percaya kepada Jordan dan berjanji untuk melindunginya. Mata Jordan pun penuh dengan air mata. Marie dan Andre tidak bisa percaya bahwa Jordan ternyata sudah melihat Luke pernah mencoba untuk membunuh Brink sebelumnya dan tidak melakukan apa-apa. Jordan versi perempuan dari ingatan Jordan ini akhirnya melihat Jordan yang asli dalam wujud laki-laki dan menuduh kalau Jordan sebenarnya telah menyelamatkan diri mereka sendiri. Sementara itu, Emma dan Sam sedang rileks pasca mereka bercinta. Anjay. Emma berjanji untuk selalu mendukung Sam. Dia punya teman-teman yang bisa membantu Sam keluar dari masalah. Kita kemudian beralih lagi ke Marie, Andre, dan Jordan yang akhirnya tiba di The Woods. Mereka melihat Brink mengawasi eksperimen yang dilakukan oleh Cardosa kepada Luke Riordan dan Sam. Luke terbangun dalam keadaan kebingungan. Dia memanggil Sam dan kemudian Kate menghapus ingatannya sambil memberitahu Luke bahwa Sam telah bunuh diri. Disinilah akhirnya kita melihat beberapa kali ternyata Kate telah menghapus ingatan dan kenangan Luke. Kita lalu melihat Kate duduk bersama Shetty dan Brink sambil menjelaskan bahwa Luke terus mengingat semua hal yang telah dihapus oleh Kate. Jadi ternyata upayanya Kate ini tidak berhasil. Shetty dan Brink memerintahkan Kate untuk terus menggunakan kekuatannya memanipulasi pikirannya Luke dengan dalih ini untuk kebaikannya. Saat itulah Shetty berbicara kepada Marie, Andre, dan Jordan dan memerintahkan Kate untuk menghapus kenangan mereka dan tentu saja mereka segera kabur. Sayangnya sebelum mereka meninggalkan alam pikiran Kate, mereka menemukan pintu menuju ke kamar mandi di rumah masa kecil Marie. Mereka kemudian masuk dan menemukan Annabeth yang menangis di lantai yang berlumuran darah di sebelah jenazah orang tua Mary. Marie mencoba berbicara kepada Annabeth, namun Annabeth menolak sambil menyebut Marie sebagai monster karena telah membunuh kedua orang tua mereka. Marie pun akhirnya menangis. Annabeth menyebut bahwa dia tidak akan pernah mau lagi melihat Mary. Mereka lalu menemukan Kate duduk di kamarnya sambil menyalahkan dirinya sendiri. Marie mengingatkannya bahwa eksperimen ini memperkuat bahwa mereka semua bersalah. Andre membujuk Kate untuk memikirkan kembali keputusannya. Dia tidak bisa lari dari kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Untungnya Mary, Andre, Jordan, dan Kate akhirnya bangun di dunia nyata. Jordan kemudian beralih ke wujud perempuannya untuk membuktikan bahwa mereka memang sudah berada di dunia nyata. Tiba-tiba Emma dan Sam datang, di mana Emma memperkenalkan Sam kepada teman-temannya. Namun ketika Sam melihat Kate, tentu saja amarahnya kembali muncul. Dia menyerang Kate, namun kemudian Andre, Jordan, dan Marie berusaha untuk menghentikannya. Namun upaya mereka sia-sia karena Sam terlalu kuat. Emma kemudian mendekat dan berupaya untuk meyakinkan Sam untuk meredam amarahnya. Tentu saja Kate memang menghapus semua kenangan mereka dan mempengaruhi Luke. Tapi Emma yakin Sam bisa menjadi orang yang lebih baik dan akhirnya Sam berhasil mengatasi semua kemarahannya. Mary sendiri mengatakan kepada Kate bahwa jalan untuk mendapatkan kembali kepercayaan teman-temannya itu akan cukup panjang dan berliku. Dia juga merasa bahwa mereka semua harus bekerja sama untuk menghentikan apa yang sedang direncanakan oleh Shetty dan The Woods. Berbicara tentang Shetty dan The Woods, Cardosa kemudian memanggil Shetty untuk dibawa menuju ke kamar Betsy. Ternyata Betsy meninggal setelah Cardosa meningkatkan konsentrasi dosis virus. Dia panik sementara Shetty malah tersenyum sambil bertanya, apakah Cardosa bisa membuatnya menular? Ending dari episode ke-6 ini sepertinya menggambarkan kalau Shetty sepertinya memang ingin memberantas semua subs, bukan hanya untuk mengendalikan mereka. Episode ke-6 ini berjudul Jumanji, yang mana ini merupakan referensi untuk adegan Rufus yang menghantam bijinya sendiri setelah dipengaruhi oleh Kate, di mana Rufus setiap kali menghantam bijinya harus meneriakkan kata Jumanji. Tapi lebih tepatnya ini adalah referensi untuk film Jumanji, yaitu sebuah film tentang anak-anak yang menemukan kotak permainan Jumanji yang membawanya masuk ke dalam dimensi lain yang tidak dia ketahui. Dan ceritanya memang sangat mirip dengan premis yang dihadirkan di episode ke-6 ini. Anak-anak Gen V dibawa ke dalam dunia mimpi mereka oleh Kate.
Cerita yang sama sebenarnya juga pernah diperlihatkan dalam The Boys season ketiga episode ke-7, di mana Mindstorm menjebak Butcher dalam ingatannya sendiri. Namun pada dasarnya episode ini mengingatkan saya terhadap satu judul film, yaitu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, di mana karakter yang dimainkan oleh Jim Carrey juga terjebak di dalam ingatannya sendiri. Bahkan sejumlah visual yang memperlihatkan keruntuhan dari dunia mimpi tersebut terlihat sangat terinspirasi dari film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Setelah Kate mengembalikan ingatannya Emma, kita menemukan dalam ruangan tersebut ada begitu banyak poster seperti Dawn of Seven, dan juga ada poster Homelander dengan latar belakang Dawn of the Seven tersebut. Juga terdapat poster Black Noir, dan sekilas kita melihat jubah dengan motif bendera Amerika yang mana sepertinya ini adalah jubahnya Homelander. Lalu ada poster Girls Get It Done. Ini adalah kalimat marketing untuk film Dawn of the Seven yang juga diucapkan di satu adegan dalam film tersebut. Kita kemudian mendapatkan penampilan cameo dari Jensen Ackles yang berperan sebagai Soldier Boy. Ini merupakan ikon Amerika yang menjadi musuh radikalnya negara. Namun Soldier Boy yang muncul di episode ke-6 ini adalah versi dirinya yang ada dalam memori ingatannya Kate, di mana dia tidak terkurung di sebuah fasilitas negara setelah nyaris menghancurkan menara Vought di The Boys season ketiga kemarin. Dengarkan pula di awal kemunculannya terdengar sebuah original score yang sangat mirip seperti original scoring musik milik Captain America. Doing it here. What in the Soldier Boy? Seperti yang kita ketahui, Soldier Boy ini sebenarnya adalah versi parodi dari Captain America di Marvel Comics. Bahkan Shield-nya sendiri juga dibuat sangat mirip seperti Shield Captain America versi yang pertama. Beralih ke Stardust Drive-In. Di sini kita bisa menemukan sebuah poster dari film Polarity Area 51. Ini merupakan sebuah film klasik di era tahun 90-an di mana Polarity menjadi anggota organisasi rahasia yang memerangi alien. Sebenarnya ada 3 sequel, yaitu Area 52, Area 53, dan Area 51 Reborn. Ini merupakan film yang diproduksi oleh Vought. Bahkan pertemuan Sam dan Emma berada di depan mesin capit Polarity Magnesio yang juga memperlihatkan sosok Polarity di bagian atasnya. Film Area 51 sendiri juga pernah disebutkan oleh Andre pada saat dia bercumbu dengan Kate di episode sebelumnya. I was alone. I used to watch his Area 51 movies over and over again. Di bagian lain dari kamar tersebut juga kita bisa menemukan poster Payback yang juga merupakan film yang diproduksi oleh Vought. Sam dan Emma pun akhirnya berhubungan intim, di mana Sam kembali mendapatkan penglihatan Emma dalam wujud puppets atau boneka. Ini mengingatkan kita di episode sebelumnya ketika Sam membunuh dengan brutal pasukan penjaga Gadyu. Lalu di salah satu scene terlihat tangan Emma dalam wujud bonekanya diletakkan di sebuah kaca, yang tentu saja mengingatkan kita kepada adegan hubungan intim dalam film Titanic antara Jack dan Rose. Kita lalu melihat Kate yang masih muda dikurung di dalam kamarnya. Dalam kamar tersebut kita langsung melihat poster Queen Maeve. Namun ada cerita di baliknya, di mana Kate sebenarnya diisolasi oleh keluarganya selama 9 tahun karena mereka takut. Dia menemukan ketenangan dari kisah Queen Maeve, Soldier Boy, dan Crimson Countess tentang kisah cinta, kebebasan, dan Amerika. Meskipun semuanya itu hanyalah sebuah teknik marketing dari Vought saja. Dan memang di kamar ini terdapat berbagai macam poster, termasuk salah satunya adalah poster Soldier Boy juga, dan ada poster Crimson Countess. Adegan yang paling menarik adalah ketika memori mereka dibawa menuju ke kantor Profesor Brink pada saat Luke sedang berdebat dengan Brink, dan di sini Jordan Lee dalam wujud manusianya datang ke kantor tersebut. Disinilah kita akhirnya melihat dua sosok Jordan Lee, yaitu dalam wujud wanitanya dan dalam wujud prianya. Ada 2 aktor untuk peran Jordan Lee ini, yaitu Derek Luh dan juga London Thor, di mana mereka berdua mempelajari semua dialog dan koreografi untuk kedua peran mereka agar bisa saling memahami terhadap tokoh Jordan Lee sendiri dan memastikan transisi di antara mereka itu berjalan mulus sehingga tidak terkesan terlihat sebagai 2 orang yang berbeda, karena pada dasarnya mereka adalah orang yang sama. Jordan Lee memang memiliki kemampuan, salah satunya adalah bi-gender. Mary, Jordan, dan Andre akhirnya tiba di The Woods. Perhatikan ruangan sekelilingnya dipenuhi dengan gambar hutan, di mana sepertinya seseorang memang mencoba membuat tempat ini tidak terlalu mengerikan dengan menggambarkan mural pohon dan hewan-hewan hutan yang menggemaskan. Tapi karena gambar tersebut
sudah memudar sehingga menjadikan tempat itu malah menjadi semakin menakutkan kelihatannya. Gambar hutan sendiri juga sempat terlihat di depan pintu kamar Kate ketika Indira Shetty pertama kali datang untuk menemuinya, yang menandakan bahwa kemungkinan ada indikasi keterlibatan orang tua Kate dengan The Woods. Kita kemudian beralih ke scene ketika mereka semua akhirnya berhasil sadar dan kembali ke kehidupan nyata. Untuk membuktikan bahwa mereka berada di kehidupan nyata, akhirnya Jordan memutuskan untuk merubah gendernya menjadi wanita kembali, yang mana dia tidak bisa melakukannya ketika berada di alam mimpi. Begitupun dengan Mary dan juga Andre yang tidak bisa melakukan apa-apa di dunia tersebut. Ini mengingatkan saya terhadap film Inception, di mana untuk mengetahui apakah karakter utama kita masih berada di mimpi atau sudah kembali ke dunia nyata, mereka memiliki totem mereka masing-masing, dan dengan memanfaatkan totem tersebut mereka bisa mengetahui di mana mereka berada, apakah mereka masih berada di mimpi atau sudah berada di dunia nyata. Pada saat Sam marah melihat Kate dan menyerangnya, di ruangan tersebut kita kembali melihat salah satu poster yang bertuliskan Sloane was here. Sepertinya ini merupakan referensi untuk Sloane, yaitu seekor kedelai yang menjadi kekasihnya Mavericks. Lalu juga di sampingnya kita bisa melihat poster Lucky Luke yang juga sempat kita lihat di episode kedua kemarin. Sekarang kita beralih untuk membahas tentang rencana busuk dari Dekan Indira Shetty. Seperti yang kita ketahui di ending episode ke-6 ini, Dekan Indira Shetty justru tidak kaget melihat salah satu subs yang menjadi eksperimen mereka akhirnya mati setelah dosis virus ditingkatkan oleh Cardosa. Dia malah meminta Cardosa untuk membuatnya menular. Artinya memang ada niat busuk dari Dekan Indira Shetty untuk para subs. Petunjuk yang bisa menjelaskannya adalah kemungkinan besar Indira Shetty memang tidak suka dengan para subs, dan dia menjadikan jabatannya sebagai dekan di Gatью untuk menghancurkan semua subs. Kemudian apa yang menjadi motivasinya? Di episode sebelumnya, pada saat Mary dan Indira Shetty sedang sarapan, Shetty sempat menyebutkan bahwa dia punya anak. Kemudian Mary ingin mengetahui lebih jauh tentang anak tersebut, namun Shetty memilih untuk tidak menceritakannya lebih jauh. Kemudian petunjuk yang kedua, Sam di ending episode ini mengatakan bahwa Shetty sebenarnya membenci kita semua. Berarti Shetty punya kebencian terhadap semua subs. Makanya dia melakukan segala macam cara untuk menghabisi para subs muda ini, yang akan dijadikan sebagai langkah awalnya. Ini tentu saja mengingatkan kita terhadap tujuan dari The Boys yang ingin menghabisi para subs, meskipun mereka hanya manusia biasa, manusia yang tidak memiliki kekuatan super. Ini artinya mungkin saja Indira Shetty pernah punya anak dan anaknya menjadi korban dari salah satu aksi para subs, dan itulah yang membuatnya ingin membalaskan dendam. Tapi kita lihat saja nanti apa yang terjadi di episode selanjutnya, karena series ini masih menyisakan 2 episode lagi. Bagaimana menurut kalian episode ke-6 ini? Untuk saya sendiri ini adalah salah satu episode favorit, bukan karena ada Soldier Boy-nya, tapi bagaimana mereka mengeksplorasi dunia lain atau dunia mimpi yang menjebak para anak-anak muda Gatью ini. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.